Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, sudah resmi hari ini Persib Bandung memulai latihan perdananya di tanggal 30 Juni akhir bulan 2025. Nah, ini juga memang sudah terjadwal gitu ya, schedule-nya akan ada apa saja atau akan bagaimana Persib ke depannya sudah dimulai hari ini. Dan punten juga katanya info di pusat hari ini tidak terbuka untuk umum untuk latihan perdananya, jadi tertutup. Dan ini juga memang tidak seperti biasanya gitu ya, kalau di Arca Manik atau di Sidolik gitu ya, itu biasanya terbuka. Tapi untuk saat ini dimohon untuk pengertiannya karena latihan perdana Persib akan dilakukan secara tertutup. Nah, ini juga memang ada beberapa hal katanya biar pemain-pemain baru Persib Bandung juga lebih fokus terlebih dahulu untuk timnya, untuk pengenalan pemain. Walaupun kemarin kan sempat medical check up gitu ya, ketemu satu dan lainnya dan sering komunikasi juga di grup WhatsApp. Namun ada beberapa hal yang memang tidak boleh terbuka untuk umum lah. Ini juga harus pengertian dari teman-teman Boboto yang sudah datang ke latihan Persib Bandung di lapangan pendamping yang memang sudah dinyatakan tertutup gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk ya hari ini kita coba obrolan ringan dulu saja sebelum ada Wilujeng Sumping lagi, atau ya lebih dahulu mungkin hatunnuhun gitu ya. Jadi hatunnuhun lagi atau ada pemain yang dipinjamkan baru Wilujeng Sumping lagi. Ya penutupnya Wilujeng Sumping lah. Pokoknya apapun itu kita serahkan yang terbaik dari jajaran tim pelatih dan juga dari manajemen Persib Bandung. Nah, ini baik teman-teman, ada satu hal yang memang sedikit banyaknya menjadi pertanyaan dan juga ada mungkin yang mengganjal gitu ya, ada yang sama dengan perhatian mengenai kok Persib ternyata begini Kang gitu. Sebelum Wilujeng Sumping kan ketika Persib menghaturkan nuhun gitu ya. Jadi ya wah ini kayaknya Persib lagi krisis finansial atau lagi memang finansialnya tidak baik dan lain sebagainya bahasanya gitu ya. Ada juga ini mah bukan di sini ya, di Konoha sana lah, ini mah di Konoha jauh teman-teman. Insya Allah lah penonton channel ini mah someah semuanya balager, jadi tidak ada yang berpikiran negatif ya gitu. Ini mah di Konoha. Nah, ini menurut warga Konoha yang mana katanya Persib Bandung ini timnya lagi ngirit, timnya lagi ini lagi itu segala macam. Dan ketika Wilujeng Sumping berturut-turut ini merubah perspektif mereka lah. Jadi pikirannya waduh ternyata si A, si B, si C, tapi tetap masih ada omongan Kang katanya kemarin Persib mau mendatangkan grade A. Apakah grade A-nya itu standar dari manajemen atau standar dari tim pelatih yaitu Bojan Hodak. Nah, ini kita cerita sedikit mengenai pemain pilihan yang sudah bergabung dengan Persib Bandung hampir seluruhnya, walaupun belum 100% tapi minimal sudah lebih dari 80% bergabung gitu ya. Jadi hari ini pun pemain Persib yang baru diperkenalkan itu hampir sudah bergabung semua. Ada juga tadi Guaikocha, ada juga siapa itu Berginho, lalu William, lalu ada Sadil, Dewangga gitu ya. Nah, ini sudah pada bergabung, termasuk asisten pelatih Bojan Hodak yang baru gitu ya, Mario gitu. Nggak ada hubungannya Mario Jozis dengan Mario siapa itu teh, Mario Gomez, katanya nggak ada hubungannya. Ya meren dulu mah sempat mancing di Balai Endah sih gananya, tapi nggak ada hubungannya. Kemarin ada yang nanya itu nggak dari negaraannya juga udah beda. Kalau Mario Jozis ini Kroasia, Mario Gomez dari Argentina gitu ya, jadi tidak ada hubungannya. Nah, lanjut
ke pembahasan di awal mengenai pemain grade A apakah pilihan Bojan Hodak atau sepenuhnya pilihan manajemen. Nah, ini teman-teman harus perhatikan ada benang merahnya di sini, yang mana manajemen Persib Bandung melalui Kang Aditya mengatakan bahwa Persib Bandung memohon maaf atau manajemen memohon maaf tidak bisa mendatangkan pemain yang mahal, tidak bisa mendatangkan pemain yang sesuai dengan harapan bobotoh gitu ya. Wah, ternyata sih harusnya grade A tuh begini begitu, karena pemain itu bukan berdasarkan dari analisa supporter, tapi harus berdasarkan dari analisa tim pelatih dan juga manajemen yang memang harus sosialisasinya dan apa namanya tuh pembicaraannya tuh nyambung gitu ya, bukan hanya karena wah ini kata bobotoh bagus diajuin ke pelatih bilang bagus, nah tapi kan harganya nggak bagus. Nah, memang ada beberapa hal yang harus dikatakan ya tidak sesuai lah dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini kenapa akhirnya pemain grade A bisa dibilang grade A, A+, B, dan lain sebagainya itu tidak pengaruh karena Bojan Hodak sudah punya patokan sendiri mengenai pemain yang sudah didatangkan musim ini. Jadi jangan ada lagi istilah wah ini bukan pemain grade A, ini bukan pemain bintang dan lain sebagainya, karena mau tidak mau ada beberapa satu landasan tersendiri gitu ya. Benang merahnya adalah kenapa sekarang banyak Brazil connection gitu ya. Jadi pemain Brazil, Argentina dan lain sebagainya. Nah, ini untuk mempercepat adaptasinya teman-teman, karena kan mau tidak mau Persib Bandung harus menghadapi Liga 1 dan juga kualifikasi ACL 2. Nah, kalaupun ACL 2 katakanlah ya gagal gitu ya, kita sudah masuk ke ASEAN Challenge League. Nah, itu juga sudah pasti masuk di pembagian grup lah di situ ya. Nah, jadi mau tidak mau kita memang akan tampil di level Asia musim depan. Sehingga kalau masih masih belum kompak gitu ya, masih belum padu, terutama masalah chemistry ini agak sedikit bermasalah karena hampir seluruh pemain asing Persib Bandung kan baru gitu ya, bukan yang lama, sehingga ya pemain asing ini harus beradaptasi juga dengan keadaan di Kota Bandung, baik itu makanan, cuaca, lalu juga supporter, dan terutama ya pemain Persib Bandung itu sendiri. Sehingga ya mau tidak mau biar mempercepat untuk chemistry dan satu adaptasi sesama pemain, ya inilah makanya diputuskan ya sudah ada yang pernah bermain di Indonesia atau yang sudah pernah bermain di Asia Tenggara gitu ya, lebih enakan lagi karena cuacanya dan atmosfer sepak bolanya tidak jauh berbeda sehingga cepat. Nah, ini juga teman-teman, apakah memang pemain grade A yang didatangkan Persib Bandung ini hasil rekomendasi siapa? Terutama paling besar ternyata Bojan Hodak, teman-teman. Betul, Bojan Hodak berpengaruh hampir 90% pemilihan pemain dari Bojan Hodak, dan manajemen juga ada beberapa yang memang menolak rekomendasi Bojan Hodak, ada teman-teman beberapa, dan ini pun yang menyebabkan belum seluruhnya pemain asing ataupun pemain incaran Bojan Hodak datang ke Bandung atau belum diresmikan, masih ada yang difinalisasi. Karena apa? Karena ya udah gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, ini memang kontraknya tidak sesuai, lalu juga permintaan pemain yang mungkin rada aneh-aneh gitu ya. Ada yang minta dicariin beasiswa anaknya dan lain sebagainya, tapi ya macam-macam alasan yang kenapa akhirnya tidak direkrut gitu ya. Dan memang Bojan Hodak juga sudah bekerja keras, sehingga ya inilah hasilnya, kita doakan yang terbaik gitu ya untuk Persib Bandung di musim depan. Jadi sekali lagi, abaikan saja jika Persib sekarang sudah terbukti bukan tim yang irit gitu ya, karena kita baru berkaca dua musim ke belakang waktu manajemen yang lama memang jor-joran ini itu sehingga ya defisit gitu ya. Ketika finansial Persib baru pindah ke Kang Adit itu defisit untuk finansialnya, sehingga diperbaharui dan lain sebagainya, SOP-nya semua diperbarui. Sekarang kita bisa membeli pemain bintang ya, walaupun bukan bintang-bintang banget, tapi
banyak lah bintangnya. Kalau dulu kan pemain bintang cuma satu atau dua, selainnya ya mungkin biasa-biasa saja. Tapi kalau sekarang yang didatengin bintang. Nah, walaupun dengan harga yang lumayan nggak murah dan nggak terlalu mahal. Nah, inilah yang memang diperhitungkan Persib Bandung. Yang penting bonus lancar dan gajian lancar juga gitu ya. Alhamdulillah lah, tidak ada grade-gradean lagi sekarang pemain Persib yang baru, yaitu pemain yang memang akan kita andalkan di musim depan. Sudah tidak ada pembahasan lagi mengenai grade A atau grade B dan lain sebagainya gitu ya mengenai Persib Bandung. Dipastikan finansial Persib Bandung insya Allah aman musim depan, teman-teman. Itu sekedar intermezzo saja, dan juga Persib Bandung masih mengenakan jersey latihan yang lama, jersey yang lain, t-shirtnya yang masih lama. Kenapa? Karena ya sampai dengan pengenalan rilis jersey baru, ya siapa tahu kan sampai rilisnya nanti ada sponsor baru lagi yang masuk gitu ya, atau ada mungkin perubahan desain lagi yang lebih menarik dan lain sebagainya. Jadi setelah rilis baru menggunakan seluruh atribut yang baru, teman-teman. Apakah memang nantinya masih ada brand luar? Kalau sekarang kan mana ya? Mana ya? Oh, di bawah teman-teman ada Sport Tama. Nah, apakah musim depan Sport Tama lagi yang akan menjadi perbantuan untuk jersey Persib Bandung untuk perlengkapannya? Nah, ini kita tunggu saja gitu ya, apakah baru atau tidak. Yang jelas mah semuanya insya Allah ada hal yang mengejutkan lah, karena ya, Persib Bandung sudah mulai membaik untuk finansialnya, sponsor juga sudah mulai berdatangan kembali gitu ya. Baik, kita lanjutkan di beberapa pertanyaan saja. Yang pertama langsung saja nih, kata-kata hari ini dari Kang Roni soal Edo dan Nick ke Dewa, Kang. Waduh, masih aja ini. Apa ya? Kalau kata-kata hari ini kita satu kalimat saja. Ingin bermain tenang dan ingin gajian lancar, udah gitu aja. Ya walaupun di Persib lancar, tapi minimal ada peningkatan lah di sana gitu ya. Dan kalau Edo alasannya keluarga waktu itu meninggalkan Persib. Kalau Nick ya alasannya memang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak dari Persib Bandung, bahkan tidak dihubungi, katanya tidak mengadakan ya pertemuan khusus membahas kontrak. Jadi ya kalau Nick lebih memilih memang ya mengambil tawaran tim yang betul-betul serius, katanya, yaitu Dewa United. Ya inilah menjadi satu hal yang ya sudah gitu ya, sudah di klub lain mah nges lah baik gitu ya. Lalu yang kedua, slot pemain Asianya berapa, Kang? Slot pemain Asianya siapa, Kang? Sepertinya tidak ada, teman-teman gitu ya. Slot pemain Asia kan sudah kita infokan juga dari musim lalu, juga sudah dihapuskan untuk regulasi pemain Asia yang harus ada di setiap tim. Jadi setiap tim ini 8 pemain asingnya bebas dari negara manapun juga, tidak harus ada dari Asia satu atau bagaimana. Nah, ini hanya yang diaturnya regulasi pemain asing yang bermain di lapangan dan yang menjadi di bangku cadangan. Jadi 8 pemain asing, 6 yang boleh bermain, 2 lagi harus menggantikan pemain asing yang ada di lapangan. Gitu saja sebetulnya. Jadi tidak ada regulasi pemain Asia lagi, bebas dari manapun negaranya gitu ya. Lalu Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Pemain asing terakhir posisinya apa? Posisinya apa ya? Ya ditunggu aja lah nanti. Tapi kalau hasil dari statistik yang kita buat, harusnya sih ada lini pertahanan gitu ya. Lini pertahanan ini ya bisa jadi back tengah, bisa jadi mungkin nanti di situ ada lagi gelandang bertahan, atau memang di 2 posisi itu masih bisa ditambah. Nah, ya itulah pokoknya di lini pertahanan. Kalaupun tiba-tiba di sayap katakanlah, ya diterima aja, karena mungkin ya itulah sesuai dengan kebutuhan Bojan Hodak gitu ya. Tapi kalau saya pribadi atau tim redaksi pribadi itu masih ada di lini pertahanan yang masih agak kurang, di mana ya bisa bek kanan, bisa bek kiri, bisa bek tengah, bisa gelandang serang, di mana aja lah. Yang penting ya lini pertahanan gitu ya. Lalu juga masih banyak ini ternyata. Kita bacain ini dulu deh, salam-salam aja ya. Langsung masuk ke salam-salam deh.
Ada dari Viking Tugu Angker, Garut Utara. Wah, mantap. Viking Tugu Angker, Garut Utara. Lalu ada dari Boboto Sukabumi, Cimerang, Purabaya. Wah, mantap. Boboto Sukabumi, Cimerang, Purabaya. Lalu ada juga Bobotoh Parakan Manggu, Parigi, Pangandaran. Wah, ini Pangandaran pasti lagi riuh-riuhnya karena banyak liburan panjang, liburan anak sekolah juga gitu ya. Pasti ada sedikit macet sebelah sana. Dan juga kembali ke pertanyaan sepertinya di bawahnya ada selipan-selipan. Oke, tiket Piala Presiden tos dibuka tacan Kang. Atas kemarin jam 12 siang, tapi khusus yang laga perdana dulu ya, Indonesian All-Star itu menghadapi Indonesian All-Star menghadapi Oxford FC katanya di GBK katanya gitu ya. Harus belinya online dan juga memang baru dibuka satu tiket saja untuk tanggal 6 dan seterusnya belum gitu ya. Untuk yang di Sijal Harupat belum dibuka teman-teman. Itu bisa langsung dicek di www.pialapresiden2025.com. Nah, beli tiketnya harus online di situ. Tidak ada on the spot kecuali di calo gitu. Tapi nggak usah beli di calo lah karena sudah murah 50.000 dan kita juga bisa beli langsung 4 tiket gitu ya. 50.000 ini seluruh tribun teman-teman, mau VIP, mau di barat, mau VIP, barat, lalu selatan, utara, timur, semuanya dipukul rata Rp50.000 karena mengusung tema kesetaraan katanya gitu ya. Nanti pun di Sijal Harupat ya Rp50.000, udah pilihnya langsung di tribun VIP saja karena harganya pun sama di tribun yang lain juga sama gitu ya. Lalu terakhir deh, kontrak Adam jeung Ramon sabaraha tahun Kang? 2 tahun. Nah, semuanya rata-rata pemain asing ini 2 tahun. Kenapa? Karena akan dilihat kontribusinya dan juga ya kalau memang dia masih bagus ya akan ditambah lagi gitu ya untuk kontraknya. Minimal durasinya sekarang nggak ada yang 1 tahun, jadi minimal 2 tahun teman-teman. Itu mungkin informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.